Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya Reta Herliani dan bersama teman-teman saya ada Bella Lestari, ada Arik Baryawan, dan ada Srinita Agustina. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 22, perencanaan pajak penghasilan pasal 23 atau 26, dan pajak penghasilan final. Pajak penghasilan pasal 22. Pengertian pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan perdagangan barang. Pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu 1. Bank devisa, 2. Bendahara pemerintah, 3. Bendahara pengeluaran, 4. Kuasa pengguna anggaran atau KPA, 5. Badan usaha milik negara atau BUMN, 6. Industri dan eksportir, 7. Industri dan badan usaha. Objek pajak penghasilan pasal 22. 1. Impor barang dan ekspor barang komoditas, tambang batubara, mineral, logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Perhitungannya menggunakan dengan cara 1. Yang menggunakan angka pengenalan impor API sama dengan 2,5% dikali nilai impor suatu barang. 2. Non angka pengenal impor API sama dengan 7,5% dikali nilai impor suatu barang. 3. Yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang suatu barang. Contohnya, jika pajak penghasilan pasal 22 dipungut jika PT ABC memiliki API sama dengan 2,5% dikali nilai impor sama dengan 2,5% dikali 1.495.000.000 sama dengan 37.375.000. Pajak PPh pasal 23 sampai 26. Pengertian pajak PPh pasal 23 sampai 26. Yang pertama, pajak penghasilan PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu, pengertian dari pajak PPh pasal 26 yaitu penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Lalu perbedaan dari pajak PPh pasal 23 dan pasal 26 yaitu pasal 23 digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari PPh 23 dikenakan pada subjek pajak wajib dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan pajak PPh pasal 26 digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari PPh 26 yang dikenakan pada subjek wajib pajak pada dalam negeri maupun luar negeri. Lalu apa sih subjek pajak dari pasal 23 dan 26? Subjek pajak pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri dan BUT, Badan Usaha Tetap. Kalau wajib subjek pajak dari PPh 26 yaitu pengoperasian usaha di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Lalu ada objeknya. Objek pajak PPh 26 yaitu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan, royalti, sewa, dan penggunaan harta lainnya. Lalu kapan pemotongan, waktu pemotongannya? Pada saat transaksi dari dividen, transaksi royalti, transaksi atas penghargaan, transaksi dari sewa, dan transaksi penghasilan lainnya. Objek PPh pasal 26. Objek PPh pasal 26 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, yang ketiga yaitu royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Objek yang tidak kena pemotongan tarif PPh pasal 26 dan 23 yaitu transaksi atas bunga. Transaksi atas bunga terbagi menjadi 2, yaitu penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank, kemudian sewa yang dibayar atau tertuang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak operasional.
kapan waktu pemotongan PPh 26 dan 23 dilakukan, yaitu pajak penghasilan pasal 26 dan 23 ini dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, transaksi royalti, transaksi atas penghargaan, transaksi dari sewa, dan transaksi dari penghasilan lain terkait penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan maupun jasa. Tarif PPh 26 terbaru dan PPh pasal 26 ayat 4, yaitu tarif PPh 26 terbaru sebesar 10% atau final dari jumlah bruto, tarif PPh 26 sebesar 20% atau final dari perkiraan penghasilan neto, tarif PPh 26 sebesar 20% atau final dari laba bersih penjualan atau penghasilan saham perusahaan. Lalu, tarif PPh 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20%. Tarif PPh 26 sebesar 20% atau final dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia, yaitu terdapat dari PPh pasal 26 ayat 4. Contoh perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Pada 17 Juli 2022, PT AAA membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT DDD sebesar 200 juta yang melakukan penyertaan modal. Karena tarif PPh pasal 23 atau besaran PPh 23 untuk dividen adalah 15%, maka perhitungannya adalah PPh 23 sama dengan tarif PPh 23 dikali pembayaran dividen. Tarif PPh 23 sebesar 15% dikali pembayaran dividen, yaitu 200 juta, yang mendapatkan hasil sama dengan 30 juta. Saat tertuang akhir bulan dilakukan pembayaran, yakni pada 31 Juli. PPh Final. PPh Final pasal 4 ayat 2 secara umum. PPh Final pasal 4 ayat 2 ini memiliki beberapa pengelompokan penghasilan. Kategori penghasilan yang bisa dikenai PPh Final pasal 4 ayat 2 meliputi bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi dan surat utang negara atau SUN, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang-undangan pajak lainnya. 2. PPh Final dalam pasal lainnya. Selanjutnya, yang termaksud dalam PPh Final pasal lainnya terdiri dari PPh pada pasal 15, pasal 17 ayat 2C, pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 26, di mana setiap jenis pajak penghasilan PPh Final tersebut memiliki aturan serta ketentuan pajak tersendiri. Diketahui, kategori PPh Final secara garis besar, kategori PPh Final dibagi menjadi dua kategori berdasarkan pada mekanisme penggunaannya pajaknya, di mana kategori PPh Final berdasarkan pada pengenaan pajaknya tersendiri dari PPh Final dipotong pihak lainnya dalam kategori ini. Wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut. PPh Final hanya akan menerima bukti potong pajaknya dari pihak yang memotong PPh Final. PPh Final disendiri, sedangkan pada kategori ini wajib pajak sebagai pihak memotong atau pemungut PPh Final dan harus menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Contoh perhitungan PPh Final. Rumus PPh Final. PPh Final adalah jenis pajak yang perhitungannya cukup sederhana. Rumusnya adalah offset dikali tarif PPh Final. Lantas, berapakah tarif PPh Final yang berlaku saat ini berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang PPh Final? Tarif yang berlaku adalah 0,5%. Sebagai contoh, Ibu Olivia adalah seorang pedagang batik yang berjualan secara online
di marketplace. Usahanya sudah berlangsung selama 3 tahun. Omset Ibu Olivia setahun terakhir adalah 160 juta rupiah. Rinciannya adalah sebagai berikut. Januari 15 juta, Februari 11 juta, Maret 13 juta, April 16 juta, Mei 15 juta, Juni 11 juta, Juli 10 juta, Agustus 8 juta, September 15 juta, Oktober 13 juta, November 17 juta, Desember 16 juta. Jika total omset usaha Ibu Olivia selama setahun adalah 160 juta, maka berapakah pajak terutang PPh final Ibu Olivia di masing-masing pajak? Berikut ini penghitungan rumusnya. Rumus sama dengan omset per bulan dikali tarif PPh final. PPh final bulan Januari sama dengan 0,5% dikali 15 juta sama dengan 75.000. PPh final Februari sama dengan 0,5% dikali 11 juta sama dengan 55.000. Demikian seterusnya untuk setiap masa pajak. Omset per bulan dikalikan dengan 0,5% sehingga total pajak yang dibayar Ibu Olivia selama setahun adalah 800.000. Pajak penghasilan atau PPh. Pasal 15 PPh pasal 15 ini digunakan untuk menghitung penghasilan atau wajib pajak tertentu yang tidak dapat dilakukan perhitungan penghasilan kena pajak. Contoh perhitungan: PT X merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 2 Agustus 2020, PT X melakukan kontrak dengan PT Fulk dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas Fulk dari Malang ke Cirebon sebesar 850 juta dan dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2020. PPh pasal 15 yang terutang sama dengan 1,2% dikali 850 juta sama dengan 10.200.000. Begitulah yang bisa saya dan teman saya sampaikan pada presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.